Malam, baik. Oke, senang banget malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan topik bagaimana sih shortcutnya supaya punya duit 1 miliar. Sekarang gue tanya dulu, sebelum kita sharing ya, lu udah punya 1 miliar belum? Oh, kalau di tabungan sih enggak ya. Kalau di, Kalau di kalau tabungan dari enggak. tabungan serem kayaknya. Oke, kalau dalam instrumen lain ada. Oke, Johan, mungkin Hmm. banyak orang belum kenal siapa lu gitu ya. Mungkin Hmm. bisa share dulu sedikit background Johan biar orang juga bisa tahu. Oke, jadi gue sekarang masih kerja, Bibo, Mm-mm. ya, karyawan swasta di salah satu bank swasta juga. Terus sebagai punya punya sertifikat financial planning udah dari mungkin hampir 10 tahun ya, Bibo. Dan berkecimpung juga kebetulan di bank juga di bagian wealth management. Jadi ya udah katam kali ya kalau soal financial planning. Lebih dari 15 tahun lah kurang lebih gua kerja di bank. Ya, jadi Oke, udah ngalamin berapa kali financial planning krisis? berapa kali. Kemarin yang terakhir pandemi, terus gue juga pernah berkarir di luar Indonesia, jadi Mm. sedikit banyak udah ngerti ya instrumen-instrumen investasi itu apa aja sih, gitu. Kurang lebih seperti itu, Bibo. Oke, thank you, thank you. Oke, Johan, semua orang pengen kaya. Lu pengen kaya, gua pengen kaya. Tapi kan kaya itu sebenarnya berbeda-beda level ya untuk masing-masing orang. Nah, eh bisa nggak misalkan kita jelasin definisi kaya secara umum buat kita-kita nih? Oke, benar banget ya, Bibo, yang namanya kita tuh kalau ditanya apa sih cita-citanya gitu ya, atau mau tujuan Pengen jadi orang financial kaya. gitu kan, lalu ngomongnya pingin kaya gitu kan, tapi kaya itu seberapa banyak gitu. Benar kata Bibo bahwa tiap orang itu punya definisi kaya beda-beda. Karena journey atau perjalanan keuangan orang itu beda-beda juga, gitu kan. Kita nggak bisa samain orang yang dari lahir dari keluarga yang udah mampu mapan gitu, ibaratnya keluarga sultan dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin kurang beruntung lahir dari keluarga yang nggak mampu. Ya itu udah jelas beda tujuan finansialnya. Otomatis definisi kaya buat mereka juga beda di Bibo. Ya kalau Hmm. misalnya mungkin ada yang bilang kalau baca tagline kita malam ini gitu ya, cara singkat punya uang 1 miliar. Mungkin ada yang bilang, wah 1 miliar besar sekali gitu kan. Gue udah puas banget punya uang 1 miliar. Tapi mungkin ada juga orang yang, nggak menarik, 1 miliar mah gue juga udah punya gitu kan. Atau dari lahir juga mungkin udah dikasih tabungan orang tuanya 1 miliar gitu kan, who knows. Ya, jadi memang definisi tiap orang itu beda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ditanya, tujuan financial kalian apa, jangan dipikirannya pingin kaya aja gitu. Coba dipikir lagi, kaya menurut kalian itu apa? Ya, apakah ada teman saya yang kaya definisi dia adalah uh, punya dana darurat cukup, ya 3 kali sampai 6 kali pengeluaran bulanan, ya kemudian punya tabungan yang cukup untuk nyekolahin anaknya sampai kuliah dan punya asuransi gitu. Nah itu kaya buat dia, nggak nyampe 1 miliar tuh gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang ya itu tadi 1 miliar masih kurang Bibo karena Hmm. kebutuhannya banyak sekali, gaya hidupnya juga tinggi. Oke. Mungkin kayak tadi yang lo bilang ya, mungkin ada orang yang lahir dengan privilege, mungkin definisi kayanya ini beda gitu kan. Kalau ada satu orang definisi kayanya mungkin gue baru boleh dibilang kaya kalau misalnya let's say akumulasi harta gue udah lebih dari akumulasi bokap gue gitu kan. Betul. Gitu. Atau misalnya anaknya camat gitu ya. Definisi sukses atau kaya buat dia mungkin kalau gue udah bisa jadi wali kota gitu kan. Jadi nah kadang-kadang kan ini salah satu benchmark juga gitu. Kadang-kadang orang tua kita atau misalnya let's say siapa peers yang kita punya itu juga bisa jadi salah satu yang menjadi tolok ukur gitu loh sukses dan kayanya seseorang. Nah sebenarnya kalau dilihat dari journey-nya orang-orang sendiri ya, journey-nya orang-orang sendiri itu sebenarnya yang paling berat itu mulainya tuh langkah biar cepat kaya atau biar menjadi kaya itu di mana sih, John? Oke, Bibo. Jadi kalau di topik kita malam ini kan tadi Bibo bilang gimana sih caranya buat jadi kaya atau punya uang 1 miliar tapi halal gitu kan.
halal, legal, bukannya judi atau Iyalah, kriminal bukan gitu kan, judi, bukan tipu-tipu, bukan bukan tipu-tipu. misalnya bikin investasi bodong seperti itu ya. Betul. Nah, Ya. ini kalau hari ini kita bahasnya cara dapat 1 miliar atau cara kaya dengan cara financial planning atau perencanaan keuangan yang baik. Ya, judulnya itu. Nah, gimana sih caranya, gimana mulainya gitu kan untuk ngumpulin si 1 miliar ini? Pertama kali ya tadi, definisikan dulu teman-teman kaya buat kalian itu apa. Ya, kalian mau punya uang, ya let's say sesuai tagline, punya uang 1 miliar cukup deh Johan gitu kan. Ya udah, berarti tujuannya punya uang 1 miliar. Yang kedua, mau punya uang 1 miliar itu berapa lama gitu kan. Nah kalau misalnya di judul kali ini shortcut, nah shortcut itu berapa lama gitu. Kita hidup misalnya rata-rata orang hidup 70 tahun gitu ya. Nah kita mau habisin waktu berapa lama sih buat punya uang 1 miliar? Kita mungkin kerja 30 tahun gitu ya, atau 40 tahun lah kita kerja. Kita mau punya uang berapa lama? Apa kita ngabisin semua 30 tahun itu untuk nabung cuman pada saat pensiun punya uang 1 miliar? Atau kita mau pensiun dini? Kita mau ngumpulin let's say 20 tahun, kita udah punya uang 1 miliar, kita mau pensiun atau apa? Ya jadi yang pertama, definisiin dulu teman-teman, kaya buat kalian itu apa? uh, yang realistis dan terukur ya, jangan cuman kaya aja, atau ada yang bilang cita-cita saya jadi triliuner gitu kan, ya ya apa, berapa banyak kamu ngerjain apa. Nah kemudian kedua ya tentuin berapa lama. Nah baru nanti ketiga itu kan lebih konkret ya Bibo ya, udah tahu Mm-mm. jumlahnya, udah tahu kira-kira berapa lama, baru kita coba rencanain. Nah rencanain ini yang baru mulai kita involve yang namanya perencanaan keuangan Bibo. Seperti itu. Langkah awalnya kurang lebih seperti itu. Nah, perencanaan keuangan ini sendiri, mungkin kalau teman-teman mikir, basi nih Johan, biasa, paling perencanaan keuangan cuma nabung atau hemat gitu kan. Padahal Mm-mm. sebenarnya perencanaan keuangan itu lebih dari itu, Bibo. Perencanaan keuangan itu Betul. nggak cuma soal nabung atau soal berhemat aja loh, teman-teman. Tapi perencanaan keuangan itu, ya menurut saya ada 3. Yang pertama itu career management. Ya, financial planning itu terdiri dari career management. Kedua, cost management. Yang ketiga, itu baru wealth management. Nah, itu mungkin Oke. yang kita coba bahas satu-satu nih, Bibo. Oke. Nah, sekarang kan gini ya. Tadi udah dibilang bahwa terukur ya, kemudian juga sistematis seperti itu ya. Kan kayak kayak seperti kayak gue, misalnya gue berkarir dulu ya. Gue berkarir gitu, ketika gue diangkat jadi pegawai, mungkin hal pertama yang akan gue lakukan adalah bagaimana gue bisa progressing karir gue, gitu kan. Betul. Masa gue kerja bertahun-tahun gue cuman jadi apa ya, jadi staff terus, kan nggak juga gitu kan. Gue harus progress dong, misalnya di company itu laddernya kayak gimana gitu kan. Nah itu kan mungkin part of career management. Nah ini gimana nih cerita tentang career management buat orang-orang, karena kan lu mau dapat duit dari mana, mau dari hasil kerja kerja keras lu ya. Masa 5 tahun kerja lu cuma jadi staff mulu gitu kan. Nah ini kan perlu career management. Gimana menurut Benar, menurut lo benar, dari Bibo. sisi yang aspek Nah, career contohnya, management ini? ya, career management ini yang pertama ya, teman-teman. Karena career Mm-mm. management itu kan ibaratnya pemasukan atau income. Mm-mm. Gimana kita mau punya uang kalau kita sendiri nggak mulai dari pemasukan kita, gitu kan. Nah, makanya income management atau career management ini sangat penting. Benar kata Bibo, career management itu ya salah satunya kalau kita jadi karyawan. Tapi sebenarnya career management ini nggak cuma terbatas soal karir dalam arti sempit, teman-teman. Ya, Mm-mm. karir, kita berkarir jadi karyawan, atau kita berkarir jadi mungkin pegawai negeri, pegawai swasta. Lebih luas dari itu, karir itu juga juga berlaku untuk kita yang pengusaha, entrepreneur. Gimana kita bisa ngembangin bisnis kita. Nah, tapi lebih luas lagi, teman-teman, career management ini berarti gimana kita bisa ngembangin value diri kita sebagai seorang individu, ya. Karena sebenarnya apa yang kita dapat atau income yang kita dapat, pekerjaan, rezeki dan sebagainya itu sebenarnya mengikuti bagaimana kita mengembangkan diri kita, Bibo. Ya, jadi Oke. iya kan, personal growth. Ya, it's about personal growth sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau nambah income, ya mungkin agak beda nih sama kebanyakan orang yang bilang fokus ke kerjaannya. Kamu kerja apa? Cari uangnya, kejar uangnya. Justru menurut saya jangan kejar uangnya, tapi kejar personal growth-nya. Tingkatin value diri kita, ya, ya entah dengan kita ikut seminar, ikut pelatihan, kita kita belajar kursus dan sebagainya. Tapi kita tahu nih kita mau jadi seperti apa untuk bisa
dapetin income yang lebih untuk bisa dapetin karir yang lebih baik. Karena yang namanya income, pendapatan, uang itu menurut saya mengikuti, Bibo. Ya, semakin kita punya value kita semakin tinggi, kita dinilai orang lebih tinggi, otomatis uang itu mengikuti. Nah, itu yang pertama tentang career management. Oke. Ya sama kayak misalnya gini sekarang, orang nih yang di saham gitu ya misalnya. Awalnya trader cupu gitu kan, tradernya modalnya 100 ribu, tradernya saham gorengan gitu ya. Masa mau terus-menerus jadi trader saham gorengan, modal 100 ribu, ya kalau bisa ya terus diakumulasi, kemudian ya jangan trader saham 100 ribu terus dong, harus bisa menjadi trader profesional, tradingnya mungkin saham-saham kayak Astra, modalnya juga harus meningkat gitu ya. Jadi yang namanya career management atau income management ini memang nggak harus karir as is, misalnya ya mungkin karena di sini audiens banyak kan mereka pekerja gitu ya, ASN, PNS gitu ya, atau misalnya karyawan swasta gitu. Nah, terkait dengan career management, side income atau hustle itu penting nggak buat biar cepat dapat duit 1 miliar? Penting-penting nggak penting sih, Bibo. Coba. Jadi kalau sebenarnya Jadi misalnya gini, contoh nih, kan hasil nih. Ada yang jadi pegawai, juga jadi trader, ya jadi investor gitu kan. Atau yang jadi pegawai, malamnya jadi anak band ngisi di klub gitu. Penting nggak sih side hustle itu menurut lo? Oke, gue setuju sebenarnya pertama yang tadi Bibo bilang, kalau sebenarnya career management itu juga bisa dianalogikan kalau kita investasi. Karena kan sebenarnya yang penting itu pada balik lagi itu modalnya ya, Bibo ya. Bukan seberapa besar persentase keuntungannya. Ya mungkin ada orang yang bangga-banggain, wah gue bisa untung dari saham 100%. Tapi kalau modalnya 1 juta, ya kan atau 100 ribu, ya 100% jadi cuma 200 ribu gitu kan. Tapi kalau modalnya gede, 100 juta, untung 1% aja udah 1 juta. Gitu kan, atau untung 10% aja udah 10 juta. Ya, jadi modal itu penting, that's why income itu penting, teman-teman. Balik lagi ke career management. Nah, yang tadi yang Bibo bilang, sebenarnya apa tadi Bibo bilangnya? Side hustle itu perlu nggak untuk bisa biar lebih mengakselerasi, biar dapat 1 miliarnya tuh? Ya, jadi saya lebih suka istilah hustle dibandingin side income ya, Bibo. Karena kalau side income itu benar-benar kayak kesannya kita kerja double-double untuk dapetin income fokusnya. Tapi kalau hustle itu sesuatu yang passion ya, lebih ke passion, lebih ke kita mau ekspresikan value diri kita supaya orang menghargai kita lebih, kita ngerjainnya juga nggak beban, nggak stres, bahkan bisa jadi sarana refreshing gitu kan. Nah, side hustle ini sebenarnya semakin lama semakin populer ya, terutama di kalangan kita mungkin Gen Y, Gen Z, karena sekarang kan era digital nih, Bibo. Lebih gampang kita untuk nyalurin sesuatu karena channelnya lebih banyak ya, contohnya lewat sosial media gitu kan, dibandingin dulu zaman orang tua kita. Kalau zaman orang tua kita yang namanya kerja ya harus kerja jam 8 sampai jam 6 gitu. Terus itu pulang yang ngurus anak, selesai. Gitu kan. Kalau mau dapet tambahan kerjaan ya mungkin nambah shift malam gitu kan. Lebih capek lagi, lebih stres lagi. Yang ada bukannya ya mungkin kita nambah income, tapi di saat yang sama juga kita ngorbanin kesehatan, Bibo. Nah, itu yang saya sebenarnya nggak setuju dengan ungkapan kalau kita mau cepat kaya harus kerja sangat keras sampai mungkin jobnya double-double sampai ngorbanin kesehatan. Yang ada uang kita habis juga buat bayar rumah sakit misalnya, amit-amit. Nah, dengan adanya side hustle, dengan adanya sekarang kita punya banyak channel untuk mengekspresikan passion kita, itu sebenarnya jadi salah satu cara Bibo untuk nambah pendapatan ya, si career management ini. Jadi kalau teman-teman mau supaya punya income yang lebih, satu benar dengan ningkatin value diri kita. Ya, tetap fokus ya teman-teman di kerjaan utamanya, jangan gara-gara hustle jadi misalnya kerja tahu-tahu di kantor malah sibuk trading, Bibo, jangan. Ya, tetap cari waktu luang di luar main job gitu ya untuk kita bisa hustle. Itu salah satu cara kita bisa nambah pendapatan dengan cepat tanpa kita harus terbebani atau stres, Bibo. Jadi mungkin kita make deal aja sama bos kita ya, kalau kita trader saham atau investor saham ya. Bos, tolong jam 9 sampai jam 10 saya jangan di-invite meeting karena saya mau fokus untuk trading gitu ya. Iya, bisa take profit juga kan ya, bisa otomatis gitu kan, Bibo.
Ya. Oke, ya memang menarik sih. Jadi dalam arti income management ini memang harus dikelola dengan benar ya, karena apalagi dalam kondisi sekarang ya, di mana majority of Indonesian people ini ya income-nya dari penghasilan rutin, dari gaji atau dari tadi ya tambahan-tambahan yang hustle-hustle itu. Tapi jangan juga disampai bahwa it means kalau kamu mau cepat dapat 1 miliar, artinya kamu harus kerja twice as hard atau triple as hard, tapi duitnya mungkin aja nggak kumpul, kesehatan juga mungkin akhirnya jadi berantakan gitu. Nah, Betul. Ini pertanyaan berikutnya nih terkait dengan income management ya. Kan banyak orang bilang bahwa apa ya? Ya kita umum ya, pegawai misalnya gitu, pegawai sekarang lebih bagus nih, gue ngomongin karir yang untuk mereka yang udah kerja nih ya, untuk yang kerja. Menurut lo better stay in the same company atau better move around ke company lain supaya ada incremental income?